Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang salah satu jenis tanah yang bagus untuk menanam anggur. Karena dengan memakai media tanah jenis ini, teman-teman akan sedikit lebih ringan dan santai, tidak capek menyiapkan berbagai macam campuran yang membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Pada umumnya, jenis anggur yang vigor atau cepat pertumbuhannya menyukai jenis tanah seperti ini. Ini karena akar berkembang dengan baik sesuai dengan karakternya, dan tanah jenis ini bersifat sangat bagus. Di dalam video ini, kita akan melihat sifat dan karakter tanah, kenapa dibilang bagus untuk tanaman, khususnya anggur. Untuk jenis tanahnya belum saya ketahui karena butuh orang ahli dan harus melalui analisa tersendiri. Tanah yang saya pakai untuk tanaman anggur ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Berwarna coklat tua, sangat gembur dan mudah pecah, tekstur lembut untuk diolah, terkadang membentuk butiran bulat kecil, di saat musim kemarau menjadi sedikit keras dan berpori, di saat musim hujan menjadi lunak dan agak lembab dan sedikit berpasir. Pada video sekarang adalah kondisi di saat musim hujan. Tampak tanah sedikit lembab, teksturnya lembut dan rapuh, bahkan hanya dengan tangan saja bisa mengambil dan memecahnya. Ciri khas yang sangat jelas adalah terbentuknya butiran-butiran berbentuk bulat kecil, di mana tidak saling terikat dan lengket. Sehingga ini sangat bagus untuk sirkulasi udara bagi akar tanaman. Kondisi tanah seperti ini lazim disebut dengan istilah gembur. Tanah gembur adalah tanah yang subur dan berderai-derai, lunak, dan lembek atau tidak padat. Terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan bahan organik lainnya. Nah, campuran ketiga penyusun ini akan membentuk struktur tanah yang sangat ideal bagi akar tanaman. Karena jika terlalu banyak pasir, maka nutrisi atau pupuk akan cepat tercuci oleh air, media cepat kering, dan pertumbuhan jenis cacing parasit akan tinggi. Jika terlalu banyak tanah liat, maka akan lengket, terlalu menahan air sehingga becek dan menutup sirkulasi udara. Selanjutnya, bahan organik merupakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Ini adalah salah satu contoh tanah liat. Saat kering, teksturnya keras, susah dipecah, dan lengket. Karakternya seperti menggumpal, sangat lengket karena susah dilewati oleh air, sehingga tidak bagus untuk akar tanaman anggur karena menyebabkan pembusukan. Coba bandingkan dengan tanah yang saya pakai, sangat berderai dan tidak lengket. Tanah ini rutin diberikan pupuk kandang, dan tanaman di atasnya selalu dirotasi. Setiap rotasi tanaman, tanah selalu dibolak-balik, sehingga menjadikan tanah ini yang karakternya sudah bagus, menjadi tambah bagus lagi dan bernutrisi. Nah, biar teman-teman gak pusing mencari yang mirip seperti ini, saya punya 3 cara mudah untuk mengetahui tanah yang gembur dan subur untuk media tanam, khususnya tanaman anggur. Ada 3 indikator yang biasa saya lakukan untuk menentukan jenis tanah yang bagus untuk media tanam, yaitu: pertama, sifat fisik tanah harus berderai, lembut atau tidak keras, tidak lengket, saat diambil tidak terasa berat. Biasanya warna tanahnya coklat tua. Kedua, indikator tanaman. Apabila ditanami jagung, pertumbuhan jagung akan sangat subur dan pesat. Batangnya besar, daunnya hijau dan lebar, buahnya juga bagus. Nah, biasanya tanahnya mirip dengan yang saya gunakan ini. Tapi sebenarnya selain jagung, tanaman lain juga tampak sangat bagus pertumbuhannya. Tapi saya sering menggunakan jagung sebagai indikator. Biasanya tanaman lain jika ditanam di tanah seperti ini, maka akan subur dan berbuah dengan bagus, karena tanahnya berkarakter gembur dan memang bernutrisi sehingga subur. Ketiga, indikatornya adalah tumbuhnya rumput liar yang sangat subur di atas tanah tersebut.
Rumputnya berukuran sangat besar dan hijau. Biasanya, tanah jenis ini adalah tanah gembur dan subur. Rumput akan cepat sekali berkembang dan memenuhi area jika tidak dibersihkan. Yang tumbuh adalah rumput biasa, bukan semak belukar ya. Rumput yang berbatang lunak dan mudah dicabut. Selanjutnya, saya akan mencoba tes alir sederhana yang terdiri dari daya resap dan daya simpan terhadap air. Biasanya, tanah yang subur dan gembur mempunyai pori-pori yang baik, artinya mampu menurunkan air dengan cepat atau resapannya baik, tetapi juga memiliki daya simpan air dengan baik. Wah, walaupun hanya dengan tangan tanpa menggunakan alat, saya bisa dengan mudah memasukkan tanah ke dalam wadah. Tanah kita masukkan ke dalam wadah bening dengan lubang drainase air pada bagian bawah. Nanti kita lihat laju alir airnya ya, melewati tanah. Tampak air bergerak ke arah bawah, kecepatannya tidak terlalu cepat, berarti ini menandakan tanah menyerap dan menyimpan air. Setelah tersimpan, air akan diteruskan ke bagian bawah. Artinya, tanah jenis ini mempunyai kapilaritas dan porositas yang bagus, karena tanah mempunyai ukuran pori-pori yang bermanfaat bagi perkembangan akar tanaman. Kondisi seperti ini memungkinkan nutrisi tertahan pada tanah sehingga dapat diserap oleh tanaman. Beda halnya dengan pasir yang mudah tercuci oleh air, sehingga menjadikannya boros pupuk, atau jika penuh tanah liat, kebalikannya akan menjadi becek dan menahan genangan air. Coba perhatikan warna airnya, tampak agak keruh. Ini menandakan tanah mengandung bahan organik yang tinggi. Bahan organik berguna sebagai sumber makanan bagi tanaman dan mikroba tanah. Bahan organik dapat meningkatkan aktivitas mikroba, sehingga zat hara yang dihasilkan mikroba juga menjadi nutrisi bagi tanaman. Nah, dengan karakter tanah seperti ini, nutrisi akan tertahan pada partikelnya dan tidak tercuci habis oleh air, di mana kelebihan air juga akan cepat dialirkan ke bawah. Pada video tampak tanah masih berbentuk awal, tidak menjadi becek atau habis terbawa air, hanya diserap dan kelebihan airnya dialirkan ke bawah. Tanah jenis ini untuk penanaman langsung di lahan, saya tidak terlalu membutuhkan campuran media yang lain untuk tanaman anggur, hanya mengandalkan tanah ini saja. Dan jika untuk media tanam dalam pot, setelah saya coba, hasilnya juga bagus, walau hanya mengandalkan jenis tanah seperti ini. Jadi, tidak perlu repot-repot mencari bahan campuran lain seperti sekam bakar, sekam mentah, fermentasinya 3 bulan, karena terkendala waktu dan tenaga untuk menyiapkan campuran. Tapi jika tersedia bahan campuran tersebut, hasilnya ya juga akan lebih baik. Demikianlah sharing pengalaman untuk media tanam anggur kali ini. Nantikan video terbaru dan menarik lainnya untuk kedepannya. Terima kasih dan wassalamualaikum.